Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jaringan. Kami dari kelompok 2 di sini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu komunikasi data dan jaringan. Oke, untuk selanjutnya kita memperkenalkan diri dulu ya. Sini nama saya Raihat Aditya. NIM saya 2025040006. Halo, nama saya Muhammad Ilham Rifki Rahmat Syawal dengan NIM 2025040011. Halo, nama aku Jihana Aulia Febriani dengan NIM 2025040003. Halo semuanya, kenalin nama aku Rizky Tasya dengan NIM 2025040021. Halo, nama saya Emre Hampir Daud dengan NIM 2025040001. Nah, langkah yang pertama yaitu kita melakukan subnetting. Kalian bisa melakukan perhitungan subnetting dengan melihat tabel CIDR yang kami sediakan. Di sini kita sudah memiliki IP dengan angka 192.168.1.0. IP address merupakan alamat unik yang dimiliki oleh setiap perangkat dalam jaringan komputer. Fungsinya adalah sebagai identitas dari perangkat yang nantinya agar bisa berkomunikasi dan bertukar data. Di sini kita memiliki kebutuhan host yaitu dengan jumlah 60 host. Nah, selanjutnya kita cari prefix berapa yang bisa menampung 60 host ini dengan cara 2 pangkat berapa yang menghasilkan lebih dari 60. Contohnya di sini 2 pangkat 6 sama dengan 64 yang artinya 64 ini bisa menampung 60 host. Selanjutnya 32 dikurangi 6 dari pangkat ini sama dengan 26 yang artinya kita bisa menggunakan prefix 26. IP address juga ditentukan oleh subnet max yang digunakan untuk membedakan bagian host ID dan network ID pada alamat IP. Karena prefix 26 ini subnet max-nya 192, maka selanjutnya kita bisa mencari host validnya dengan cara 2 pangkat 6 ini dikurangi dengan 2, yaitu 62. Nah, karena sudah mendapatkan semuanya, kita bisa menentukan network ID-nya, yaitu 192.168.1.64 sesuai yang ini. Selanjutnya ada host ID atau host validnya yaitu 192.168.1.65 sampai dengan 192.168.1.126. Selanjutnya ada broadcast-nya yaitu 192.168.1.127. Selesai. Untuk melakukan topologi jaringan, kita memerlukan beberapa perangkat. Di antaranya yang pertama ada router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan yang berbeda. Router bertugas menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuan. Selain itu, router juga berfungsi sebagai gateway yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain, termasuk internet. Pada praktikum ini, router digunakan untuk menghubungkan beberapa network sehingga seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi. Kalian bisa memilih berbagai macam router yang tersedia di Cisco Packet Tracer. Dan pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan PT router. Perangkat yang kedua yaitu switch.
Switch merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja dengan menerima data dari satu perangkat kemudian meneruskannya ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC address. Pada topologi ini, switch digunakan sebagai penghubung antara PC dengan router sehingga komunikasi dalam jaringan dapat berjalan dengan baik. Di sini, switch yang saya pakai sama seperti router, yaitu saya menggunakan versi PT. Nah, setelah itu, pastikan kedua perangkat ini, router dan switch, ini bisa disambungkan menggunakan port fast Ethernet. Nah, untuk mengeceknya, kalian bisa mengklik kabel dan cek apakah ada port fast Ethernet. Perangkat terakhir yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum topologi jaringan yaitu PC. PC merupakan perangkat klien yang digunakan sebagai pengirim maupun penerima data dalam jaringan. PC diberikan IP address sesuai dengan subnet yang digunakan dan terhubung ke switch menggunakan kabel UTP straight through. Pada saat pengujian koneksi, PC digunakan untuk melakukan ping ke perangkat lain guna memastikan jaringan telah terkonfigurasi dengan benar. Untuk PC, di sini hanya tersedia satu jenis PC, jadi kita gunakan PC tersebut. Bisa dipastikan kalau PC memiliki port fast Ethernet. Dalam praktikum nyata, router dan PC tidak perlu dihubungkan lewat kabel secara langsung, tetapi kita bisa mengonfigurasi router melalui website dengan mengetikkan IP address router. Tetapi, di Cisco Packet Tracer, kita mensimulasikan hubungan antar device dengan menggunakan kabel. Jadi, hubungan secara nyata di praktikumnya, switch berhubungan dengan router lewat kabel straight karena kabel straight diperuntukkan untuk menghubungkan device yang berbeda jenis. Sementara, untuk PC dan router dihubungkan melalui jaringan Wi-Fi. Pada topologi ini, terdapat sebuah router yang berfungsi sebagai router sekaligus access point dengan alamat IP 192.168.165. Router ini juga berfungsi sebagai default gateway bagi seluruh device dalam jaringan. PC terhubung ke router melalui jaringan Wi-Fi. Seluruh device berada pada subnet 192.168.164 prefiks 26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan ping lewat terminal untuk memastikan komunikasi antar device berjalan dengan baik. Ini yang saya pegang sekarang itu adalah kabel crossover. Perbedaannya itu kabel crossover tuh kayak gini ini. Mana warna dari ujung ke ujungnya tuh kayak begini guys. Nah kayak gini. Misalnya dari crossover tuh perbedaannya, misalnya yang sebelah kiri itu kita ngambilnya yang putih oranye. Terus yang sebelahnya ini, yang sebelah sininya di tangan kiri saya nih, misal tangan sini ngambil dari sini, kalau dilihat dari tangan kiri itu ini yang pertama itu putih coklat, jadi gitu. Fungsinya tuh untuk crossover itu digunakannya untuk menghubungkan perangkat yang sejenis seperti komputer ke komputer atau switch ke switch, karena susunan karena susunan kabel pada kedua ujungnya itu berbeda. Nah, untuk kabel selanjutnya kabel strike. Kabel strike itu digunakan untuk menggunakan perangkat yang berbeda jenis seperti komputer ke switch atau router ke switch. Jadi di sini saya sedang memegang router atau bisa dibilang buat internetnya lah, atau internet WiFi. Jadi pertama-tama tuh saya ingin menjelaskan di sini ada tombol WPS atau RST disebut, bisa kita reset ulang
sampai di beberapa bagian ini ada tombol yang merah itu ke reset ulang. Dan di sini ada tombol, ada power, dan ini kabelnya untuk disambungkan ke dalam sebuah router ini dan dicolokkan ke listrik. Dan setelah itu di sini ada WAN, ada WAN, dan di sini ada LAN. Nah, perbedaannya WAN sama LAN itu, kalau LAN itu perbedaannya dia memakai kabel untuk menyambungkan sebuah internet dan dia menggunakan kabel string. Kalau WAN itu sama seperti LAN, cuman perbedaannya dari WAN itu, WAN tidak memakai kabel dan dia cuman menggunakan sebuah jaringan. Oke, cut dulu, Bang. Oke, tahapan yang pertama adalah kita harus menggunakan WiFi yang sama pada kedua laptop. Contohnya di laptop sini saya menggunakan WiFi hadis. Nah, berarti di laptop yang satunya lagi juga harus menggunakan WiFi atau router dari hadis tersebut. Step kedua, kita harus mengecek IP address berapa yang kita dapatkan dengan cara masuk ke settingan WiFi, lalu pergi ke properties. Setelah pergi ke properties, scroll ke bawah, cari yang namanya IPv address 4. Di sini saya mendapatkan IP address yang bernomorkan 192.168.1.12. Lakukan kepada laptop satunya untuk mengecek IP address, karena IP address ini yang akan menjadi jembatan utama antar kedua laptop. Step selanjutnya yang harus dilakukan adalah mematikan firewall access atau firewall protection dengan cara kita masuk ke control panel. Ketika sudah masuk control panel, kita harus menonaktifkan si firewallnya dengan cara ke sistem dan security, lalu ke Windows Defender atau firewall, Windows Defender firewall. Nah, apabila sudah mati, maka tampilan utamanya akan seperti ini. Tapi apabila belum mati, tampilannya akan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, cara menonaktifkannya adalah pergi ke Turn Windows Defender Firewall on or off, yang ini. Ketika sudah, turn off kan semua Windows Defender Firewall-nya. Hal ini agar bisa si laptop dijamah atau dikomunikasikan oleh laptop yang satunya lagi. Lakukan hal ini terhadap satu laptop yang lain. Setelah selesai, pergi ke control panel lagi, masuk ke network internet, masuk ke network and sharing center, lalu pergi ke change advanced sharing setting. Nah, di daerah sini kalian pergi ke all networks. Habis pergi ke all networks, pastikan public folder sharingnya itu on, dikarenakan kalau tidak on, tidak akan bisa meng-share si folder yang telah kita buat. Oke, tahapan-tahapan untuk transfernya sudah selesai. Saatnya kita membuat foldernya. Pertama-tama masuk ke File Explorer, pilih dokumen yang mau ditransfer. Contohnya, saya ingin mentransfer, mungkin saya akan buat file baru. Lalu ketika foldernya sudah jadi, kita akan setting atau konfigurasi si folder ini. Pertama, pergi ke Properties. Habis pergi ke Properties, pergi ke Sharing. Habis ke sharing, tekan yang share ini. Nah, di sini ada choose people to share with. Jadi, di bagian sini kita bisa memilih apakah file ini mau dibagikan ke beberapa orang saja atau mau ke everyone. Karena di sini prakteknya untuk semua, jadi saya akan pilih untuk everyone. Ketika sudah selesai, klik add. Nanti akan ada
tambahan baru, name everyone, permission level read. Nah, di sini kita bisa mengedit apakah file ini bisa di read write atau read saja. Saya ingin di read sama write. Kita share ya, share. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah selesai. Lanjut lagi ke tahapan selanjutnya, ke advanced setting. Di advanced setting ini pastikan kalian share this foldernya aktif, lalu pergi ke permission. Nah, di permission ini allow-kan semua, dikarenakan nanti si file atau si directory ini bisa di change dan juga bisa di read. Close, close, dan close. Oke, tahapan-tahapan umumnya sudah jelas dan sudah clear. Ada beberapa hal lagi yang mungkin akan terkendala, seperti contoh nanti bakal masukin username dan password. Nah, gimana sih cara tahu username pada laptop? Kalian tinggal pergi ke control panel, command prompt, lalu cari, lalu ketikkan who am I seperti ini. Who am I itu berarti memiliki sintaks yang mengetahui bahwa siapa sih laptop ini. Nah, nanti di sini ada desktop strip IE5491B. Ini adalah username dari laptop ini. Biasanya di network ini, ketika kalian masukkan IP address seperti contohnya 192.168.16.12, nanti bakal ada beberapa konfirmasi seperti masukkan user serta masukkan passwordnya dari laptop ini. Tapi karena saya sudah dinonaktifkan, jadi kayak saya tidak perlu memasukkan password dan username-nya. Oke, tahapan selanjutnya untuk mengambil suatu file adalah tadi kita sudah membuat file transfer dan saya sempat membuat folder ambil data. Jadi harusnya di laptop ini sudah ada. Caranya gampang, kalian harus ingat-ingat IP address yang diambil di sini di hadis tadi mana? Di hadis ini berapa IP addressnya, yaitu 192.168.1.12 yang ini nih. .12. Di sini kita masukkan backslash 2 kali 192.168.1.12. Sampai sudah seperti ini, kita langsung saja di enterkan. Nah, biasanya kalau misalnya belum dinonaktifkan si passkey atau password laptop ini masih belum dinonaktifkan, nanti bakal ada pertanyaan masukkan password dan username-nya. Tapi karena saya sudah menonaktifkannya, jadi ini langsung ada 3. Pertama ada users, ada transfer folder, dan folder ambil data. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara meremote sebuah laptop dari satu laptop ke laptop yang lain. Anggaplah laptop yang sekarang saya record adalah laptop yang ingin saya kontrol di laptop sebelumnya, di laptop lainnya. Cara pertama, pastikan laptop yang ingin dikontrol harus mematikan si firewallnya. Kita matikan dulu firewallnya, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Ketika sudah, masuk ke setting. Nah, setelah masuk ke setting, kalian cari remote desktop dan pastikan remote desktop ini on agar bisa mengakses si remote desktop ini. Oke, laptop yang sudah saya matikan Windows-nya serta diaktifkan mode remote-nya adalah di sini. Jadi kita akan pindah ke laptop yang ini untuk meremote laptop yang ini. Oke, syarat selanjutnya adalah kalian harus mengetahui laptop kalian apakah Windows-nya versi Pro atau tidak, dengan cara kalian masuk ke terminal atau masuk ke CMD atau command prompt, kalian tuliskan WinVer. Nah, nanti di sini ada tulisan the Windows 11 Pro Operating System and its user interface bla bla bla, yang artinya kalau ada bacaan the Windows 11 Pro
operating system, artinya Windows kalian sudah pro. Dan kalian bisa melakukan remoting. Oke, tahap selanjutnya adalah bagaimana cara meremote. Pertama, kalian harus tahu masing-masing IP dari laptop kalian masing-masing. Misalnya, laptop yang saya ingin remote memiliki IP address sebagai berikut, yaitu 192.168.168.98. Kalian ketik enter saja. Nah, ketika sudah di enter, kalian akan mendapatkan Windows Security. Di sini kalian harus memasukkan username kalian, yaitu kalau yang saya adalah Hype AMD, serta kalian harus memasukkan password kalian. Setelah memasukkan password, kalian akan diberikan pop-up seperti ini, yaitu Remote Desktop Connection. Kalian tinggal ketikkan yes saja. Dan selamat, kalian bisa meremote. Nah, bagaimana cara ingin kalian keluar? Kalau kalian ingin keluar, kalian langsung saja pencet yang ini, close. Ketik OK, dan kalian akan terlempar lagi ke dalam laptop yang kalian gunakan. Ini saya ada wireless router yang mereknya Tenda. Di sini saya akan mereset dan juga mengkonfigurasikan router ini dengan cara colokan dahulu routernya, lalu menekan tombol reset di sebelah sini yang agak lama sampai berkedip. Jika sudah, maka router ini akan terreset sendiri dan kita bisa langsung mengkonfigurasikannya. Oke, dikarenakan kebanyakan praktikum selanjutnya dilaksanakan di laptop, maka kita akan berpindah di screen recording yang tersedia di laptop ini. Oke, langkah pertama untuk melakukan konfigurasinya. Yang pertama yaitu sambungkan ke router yang kita ingin konfigurasikan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah tersambung, maka kita akan langsung ubah IP yang kita gunakan dengan cara masuk ke control panel, lalu masuk ke network and internet, masuk ke network and sharing center. Nah, di sini kita masuk ke change adapter setting. Nah, di sini kita masuk ke Ethernet atau yang kita gunakan. Misalkan kita di laptop, maka kita akan gunakan WiFi 2 ini. Nah, di sini kita masuk ke properties. Lalu cari Internet Protocol version 4. Nah, di sini kan ada tampilan obtain an IP address automatic, kita ubah ke bawah yang use the following IP address. Kita ubah menjadi IP router tambah 1. Misal IP router kita yaitu 192.168.0.1, maka kita jadi 0.2. Lalu kita OK, close. Nah, jika sudah, maka kita akan langsung mengkonfigurasi dengan cara masuk ke web browser, lalu ketikkan IP address router kita. Nah, jika sudah, maka kita akan bisa langsung mengkonfigurasinya. Yang pertama yaitu mengkonfigurasi internet setting atau internet yang didapat dari router ini. Kita ubah menjadi static saja. Lalu kita masukkan IP address dari modem atau ISP kita, modem pusat maksudnya. Misal 4.54. Lalu untuk subnet masknya otomatis. Nah, lalu di gateway-nya menjadi 92.68.
4.1, lalu preferred DNS-nya menjadi 8888, dan yang satu lagi menjadi 1111. Jika sudah, pencet OK aja. Nah, jika sudah berhasil, kita akan langsung ke administration. Nah, di line IP ini kita ubah menjadi 192.1 titik menjadi 1.64. Ini alamat IP untuk router yang kita gunakan, hostnya. Lalu untuk start IP-nya maka kita gunakan dari 65 sampai 126. Nah, untuk preferred DNS-nya kita gunakan 888. Lalu untuk alternate DNS servernya kita gunakan 111. Jika sudah seperti ini, maka kita akan langsung aja OK. Lalu OK. Tunggu nge-reboot. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan site-nya atau website-nya itu error atau tidak bisa diakses karena kita sudah mengubah IP routernya. Solusinya yaitu ubah kembali IP-nya menggunakan control panel. Nah, lalu ke network and internet lagi, network and sharing center, lalu change adapter setting, lalu masuk lagi ke WiFi 2, properties and internet protocol version 4. Nah, kita ubah menjadi 1.65, kalau enggak sampai 1.125. 0. Default gateway-nya menjadi 192.168.1 default gateway-nya default-kan, lalu ininya 8.8.8, alternate-nya 1.1.1. Jika sudah, OK, close. Nah, jika sudah, refresh kembali. Nah, jika sudah ini, kita masuk ke wireless setting untuk mengkonfigurasi router atau nama WiFi kita, serta jika ingin di password bisa. Misalkan nama WiFi-nya diubah menjadi seperti ini. Lalu security mode-nya atau password-nya kita gunakan saja yang WPA 2 strip PSK mix. Lalu untuk password-nya kita bebas saja, tapi gunakan password yang kuat. Nah, jika sudah, maka langsung pencet saja OK untuk selesai. Nah, jika sudah, kita akan keluar atau dari WiFi kita langsung masuk saja ke router yang WiFi-nya sudah diganti sesuai keinginan kita. Nah, masukkan passwordnya. Tunggu sebentar.
Nah, jika sudah tersambung, kita coba tes ping dulu menggunakan CMD. Kita cari command prompt, lalu ketikkan aja ping router kita. Nah, jika ngepingnya sudah reply, maka itu sudah berhasil. Lalu kita akan selanjutnya kita akan menyambungkan kabel ISP ke router kita. Oke, di sini saya ada kabel straight digunakan untuk menyambungkan dari router ke switch yang terdapat jaringan atau ISP. Yang pertama yaitu ke switch, kita masukkan ke port yang bertuliskan ada one. Yang satu lagi yaitu ke switch untuk menerima jaringan. Oke, jika sudah maka kita akan langsung ke tes jaringannya. Nah, jika sudah connected secure maka kita sudah dapat mengakses internet. Coba kita tes menggunakan YouTube. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul ya. Maka konfigurasi router ini sudah selesai. Oke, sekian dari saya.